ditembakkan. Bahkan yang paling mengherankan, dan ini luar biasa, ada orang yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kemudian menandatangani mandat. Saya juga jujur bahwa saya datang ke Munas Ancol. Nah, kenapa saya datang? Yang pertama adalah saya diiming-imingi yang namanya uang, yang sebesar 500 juta lah. Sebetulnya kalau kita mau berkata jujur, dari awal itu perpecahan ini bukan karena sebuah idealisme dari kubu Agung Laksono. Tapi perpecahan yang mereka ciptakan itu karena keinginan yang sangat ambisius. Jadi ini birahi kekuasaan, birahi politik, yaitu mereka, khususnya Agung Laksono, itu berkehendak bahwa ARB itu tidak boleh maju. ARB itu tidak boleh menjadi ketua umum, supaya dia menjadi ketua umum. Jadi bukan karena sesuatu hal yang bersifat idealis di dalam membesarkan, membangun Partai Golkar. Saya mengajak semua peserta dan peninjau Rapimnas. Digelarlah Rapimnas pada tanggal 17 November di kota Yogyakarta. Nah, ada 2 keputusan strategis dibanding keputusan-keputusan lain maupun rekomendasi-rekomendasi Rapimnas. Ya. Keputusan yang pertama adalah bahwa Rapimnas menetapkan pelaksanaan musyawarah nasional tanggal 30 November di Bandung, alternatif Surabaya dan Bali. Kemudian terjadilah perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena hasil Rapimnas itu tidak boleh dianulir oleh keputusan rapat pleno. Kemudian digelarlah rapat pleno pada tanggal 24 November. Setelah itu Ketua Umum mempersilahkan kepada saya sebagai Ketua Steering untuk menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan Munas. Disitulah kemudian lahir interupsi. Ya. Dari Agung Laksono, dari Agung Gunanjar, dari semua yang itu tidak lebih daripada 10 orang. Gitu, 10 orang yang intinya semua meminta supaya jangan menerima keputusan Rapimnas, jangan mengikuti keputusan Rapimnas. Ini kan sebuah pertimbangan yang tidak logik. Masa seorang pengurus partai ya, meminta supaya DPP Ketua Umum jangan mengikuti Rapimnas? Itu berarti melanggar ADART. Ketua Umum bertahan, tidak bisa kita melanggar anggaran dasar. Melanggar anggaran dasar kita bisa dimunaslupkan, kan itu. Nah, ini masih, tapi saya melihat masih rasional. Teman-teman dari pihak kubu Laksono memberikan penjelasan masih dengan argumentasi, ya, anggaran dasar rumah tangga, masih argumentatif lah, dan masih sopan, masih itu. Tiba-tiba menjelang maghrib, masuklah sekelompok orang yang entah dari mana. Maka Ketua Umum karena menjelang maghrib itu diskors. Pada saat diskors ini, kemudian Ketua Umum pergi salat maghrib dan saya dampingi pada saat itu karena saya juga akan berbuka puasa pada saat itu. Nah, ketika itulah kemudian saya mendengar bahwa Saudara Yoris masuk, berteriak-teriak mencari saya, ya, mencari beberapa, mencari Padel, mencari Ali Ngabalin, mencari ARB, itu. Nah, dalam kapasitas apa? Yoris ketika itu bukan lagi pengurus partai. Dia telah diberhentikan di bulan Agustus. Saya tidak tahu apa dasarnya karena ketika itu saya masih ketua pemenangan pemilu Sulawesi. Itu, tapi pasti ada pelanggaran dan pasti melalui prosedur. Tidak mungkin tidak. Itu. Nah, waktu itu Mahyudin yang ketua bidang organisasi pada saat itu. Nah, jadi dia dalam kapasitas. Dia tidak dalam kapasitas sebagai pengurus partai untuk masuk mengganggu, apalagi dengan cara-cara yang sangat tidak sopan, dengan cara-cara yang preman. Kenapa saya katakan preman? Karena itu berteriak-teriak. Mencari Nurdin Halid, mencari ini, ada apa? Itu. Kalau mau cari, kenapa mencari di situ? Gitu. Kenapa nggak telepon? Nurdin sahabatku, saya Pak Yoris itu bersahabat. Saya ingin ketemu. Kenapa pergi di situ dan teriak-teriak? Dengan sikap yang sangat emosional dan sangat arogan. Ini ada apa? Kan begitu. Nah, di tanggal 24 itu skor rapat. Ya. Suasana tidak mungkin kita lanjutkan. Maka direncanakan lanjutkan besoknya. Kebetulan saya dengan Ketua Umum berada di kantor, sama-sama saya mendampingi beliau.
Dan beliau sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Selipi untuk memimpin rapat pleno lanjutan. Tapi setelah saya sendiri melihat, baik di Metro TV maupun di TV One, eskalasi massa yang didatangkan oleh Pak Yoris itu, kemudian yang didatangkan oleh Ketua AMPG resmi, itu Saudara Doli, ya itu resmi, Doli itu resmi, karena dia Ketua AMPG. Dan AMPG yang datangkan itu adalah AMPG, memang anggota AMPG yang direkrut oleh Doli, itu untuk menjaga dari pelaksanaan rapat pleno. Ketika kita lihat terjadi benturan yang luar biasa, bahkan ada pengurus DPP yang bawa ulur, seorang perempuan katanya. Gitu. Maka saya menyarankan kepada Ketua Umum, tidak usah kita datang ke sana. Ketua Umum dapat memberi mandat kepada Wakil Ketua Umum atau kepada Ketua untuk memimpin rapat pleno. Itu yang dipilih beliau. Berarti secara legal demokratis. Maka beliau memberi mandat kepada Pak Tio untuk melanjutkan rapat pleno. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan melaksanakan keputusan Rapimnas ke-7 yang dilaksanakan di Jogja dengan sebaik-baiknya. Menurut ADART, berdasarkan doktrin ajas prinsip, ketentuan dalam rapat-rapat yang tidak perlu saya sebutkan pasal-pasalnya. Rapat tersebut kita bisa anulir dalam rapat berikutnya. Yang kami minta oleh Pak Marsono membatalkan keputusan rapat dan rapat. Forum rapat pleno ini hanya untuk menyampaikan hasil Rapimnas, bukan untuk mengambil keputusan ya atau tidak mengenai Munas. Karena rapat pleno kedudukannya adalah di bawah daripada Rapimnas. Nah, pada saat itulah terjadi tindakan anarkis. Suruh keluar, kalau enggak kita bakar. Suruh keluar. Ini sekarang saya. Ini yang dianggap oleh kubu Agung Laksono tidak demokratis. Loh, tidak demokratis apanya? Ya tidak demokratis itu orang yang memaksakan kehendak. Forum rapat pleno 25 itu memang singkat. Kenapa? Karena suasananya. Yang diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh kubu mereka. Karena memang dia bikin chaos, bikin chaos. Terus terang saja waktu itu, ya, saya khususnya pribadi dan kawan-kawan lain banyak yang sangat gerah, yang sangat tidak bisa menerima keadaan itu. Bahkan banyak di antara kawan-kawan yang minta supaya bahwa kita harus mengerahkan daripada kader-kader Golkar yang sejati, kader Golkar yang memang betul-betul anggota Golkar, ya, untuk menguasai kantor. Tapi ketua umum kita mengatakan ini tidak boleh, tidak boleh kita layani mereka dengan cara yang sama, karena kita bukan preman politik. Kita harus dewasa, ya, dalam mengelola ini partai. Kita harus bijak dalam mengelola partai. Sekalipun gregetan itu luar biasa, kan itu mempermalukan sebetulnya. Kemudian tinggal apa yang lakukan ketua umum adalah laporkan kepada penegak hukum. Biarlah penegak hukum yang melakukan langkah-langkah hukum. Nah kita Pak Sekjen, Pak Idrus Marham itu membuat surat kepada kepolisian Polres Jakarta Barat. Insinyur Haji Abu Rizal Bakri ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi periode 2014-2019. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena kubu mereka menggelar Munas Ancol
menggunakan kata unsur. Di dalam Undang-Undang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar memang dijelaskan peserta muda adalah unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten Kota. Itu. Dengan ormas mendirikan dan sayap. Memang unsur, bunyi unsur. Tetapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada jabaran-jabaran turunan peraturan. Apabila peraturan itu kemudian belum terlalu jelas untuk dilaksanakan, maka ada namanya peraturan organisasi. Nah, tentang ini maka peraturan organisasi mengatur. Di pasal yang mengatur tentang hal-hal yang diatur, yaitu tentang surat keputusan, kemudian mandat, itu hanya boleh ditantang oleh ketua dan sekretaris. Tujuan utama daripada tim penyelamat adalah bagaimana menyelamatkan partai. Sampai sekarang baru saya masih lihat verifikasi ini agak terlambat karena sekarang itu baru kemarin itu kan yang masuk 384. Nah, sekarang yang masih diverifikasi ini kan baru sampai hampir 380. Karena ada beberapa yang daerah datang kemudian SK yang mereka ambil itu ada mengalami kendala teknis, sehingga dalam tim verifikasi ini kan belum ada yang mengakui, ada yang tidak. Maka tadi saya dari kesan ada yang karena ini kan mereka dari Bali terus kita suruh ke sini, sementara ketuanya kan lagi pulang, kemudian dia kasih mandat. Nah, mandat itu karena dikirim melalui email atau melalui fax, tim verifikasi tidak menyetujui. Ini kan sebetulnya kayak kendala teknis saja. Di Bali 546 yang punya hak untuk menjadi peserta sesuai anggaran dasar rumah tangga itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sesuai dengan pasal 23 daripada peraturan organisasi nomor 4 tahun 2009. Kemudian 546 itu 100% hadir di Bali. Sementara yang di Ancol sesuai dengan mandat yang diserahkan oleh kubu Anggo Laksono ke Mahkamah Partai. Kemudian bukti itu kita minta dan Mahkamah Partai telah menyerahkan bukti kepada kita. Setelah kita verifikasi, setelah kita teliti, setelah kita konfirmasi kepada ketua-ketua DPD dan sekretaris DPD se-Indonesia yang sah legal karena mereka dihadirkan oleh Musda, 80% dari 276 mandat yang hadir di Ancol itu ada yang tanda tangannya dipalsukan, ada yang ketua dipalsukan, ada yang sekretaris dipalsukan, ada yang kertas kodnya dipalsukan, ada yang stempel dipalsukan, bahkan yang paling mengherankan dan ini luar biasa, ada orang yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, itu Sumenep, kemudian menandatangani mandat. Ada yang macam-macam lah, gado-gado surat mandatnya itu. Di mana kertas pengantarnya itu adalah misalnya Jakarta Selatan, tapi kemudian keterangan dibuatnya adalah Nusa Tenggara Barat. Tidak ada kami melakukan pemalsuan, sama sekali kami nggak ada pemalsuan. Terutama teman-teman dari daerah, mereka datang dengan sungguh-sungguh dan nawa itu yang baik untuk membangun partai. Nggak ada yang palsu-palsu. Yang pertama perlu saya jelaskan kepada masyarakat barangkali ya, terutama masyarakat Golkar tentang keberadaan 2 Munas ini. Saya jujur bahwa saya juga salah satu peserta Munas Bali yang menurut saya Munas Bali itu juga merupakan Munas yang sangat legitimit. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama, Munas dihadiri oleh seluruh peserta ketua DPD 1 dan 2 Golkar se-Indonesia. Kemudian saya juga jujur bahwa saya datang ke Munas Ancol. Nah, kenapa saya datang? Yang pertama adalah saya diiming-imingi yang namanya uang yang sebesar 500 juta lah, bahwa kalau kita datang kita akan dikasih uang sebesar itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa ya Munas bisa dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi pada saat itu saya datang itu sebenarnya masih dalam keadaan kondisi capek, kondisi kita istirahat karena kita memang dari Bali, tapi tiba-tiba kita ditelepon oleh seseorang yang mengiming-iming seperti itu sehingga saya datanglah ke Munas Ancol. Dan mandat itu biasanya didasarkan kepada surat undangan, didasarkan kepada undangan acara itu dilaksanakan. Tapi kalau di Ancol karena kita tidak jelas undangannya, kita tidak jelas
segala sesuatunya, sehingga di dalam mandat yang saya buat dan yang saya palsukan itu tidak ada dasar di sana. Tidak ada dasarnya, misalkan berdasarkan surat DPP, nggak ada di sana kan. Kalau di Munas Bali kan resmi. Kita menandatangani satu surat yang namanya, yang salah satu isinya